sekolah, Ya. anak mau ngaji, Ya. itu satu kebanggaan bagi saya. Ya. Takutnya bagaimana nanti kalau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, siapa yang akan memimpin Ya. berjamaah? Ya. Siapa yang akan mengisi madrasah? Ya. Siapa yang mau memimpin tahlil dan sebagainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun engkau berada, alhamdulillah hari ini kami telah diterima oleh Al-Ustadz Awan, yaitu MDT Al-Barokah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Pak Haji. Iya, salam sehat dulu. Nah, ini salam sehat kan selalu seperti itu. Alhamdulillah. Sebelum kita ngomong lebih baik kita buka maskernya biar supaya kita lebih enak. Pak Ustadz Awan, Ya. saya terima kasih dan rekan-rekan sudah dapat diterima. Kami dari Al-Mekah Foundation ingin ngobrol santai dengan Akang. Jadi kalau kami ingin menyampaikan, mudah-mudahan pondok pesantren yang lainnya juga akan mengikuti kegiatan ini. Semoga ke depan kita jadi lebih baik. Amin, amin. Insya Allah ya Kang. Insya Allah. Bisa nggak sih diceritain sedikit sejarah tentang bagaimana pondok pesantren Al-Barokah dari saat sekarang? Terlebih dahulu, Mm-mm. mohon maaf kalau saya berbicara terbata-bata Ya, menggunakan bahasa Indonesia karena seharian bahasa Sunda iya. Gak apa-apa. ngomong sama anak didik Semuanya ya. semuanya bahasa Sunda. Iya. Mohon maaf, yang pertama-tama justru saya sebagai pribumi Hmm. seharusnya Pak Akrim Daifah. Iya. Ya memang udah ada kabar, ada berita akan kedatangan juragan-juragan Amin, insya Allah mudah-mudahan. dari Gedung Jangkung yang terhormat. Tapi saya secara pribadi dan keluarga mohon maaf tidak ada penghormatan. Memang gini adanya. Ya, kita juga memang selalu tidak mau merepotkan para ustadz dan selalu menerima apa adanya. Yang terutama mudah-mudahan sebagai pribumi terbawa hikmah dari silaturahmi ini, panjang umur dan banyak berkah dan musibah. Amin, insya Allah. Keduanya kalau bicara tentang pesantren di Al-Barokah di sini, memang rencana saya dari tahun 93 Mm-mm. pas saya nikah ke sini, rencana. Tapi kelama-lama terus dipikirkan, Mm-mm. lain sebagainya, pertimbangan baru mengusulkan izin injok Mm-mm. 2020. Mm-mm. Nah, barulah dapat injok. Mm-mm. Setelah injok dapat, kegiatan KBM belajar mengajar jalan, Mm-mm. alhamdulillah bisa berjalan. Ya, Meskipun belum punya pondok. Mm. Tapi saran dari Bapak, dari keluarga, biar aja Hmm. yang ada dipakai. Ada rumah, ada madrasah, ada masjid. Mm. Setelah itu ada spirit, ada dorongan, dan terbentuk kegiatan SPP di kecamatan, termasuk diantaranya saya sendiri sebagai itu. Jadi awalnya rencana saya terbentuknya pemikiran itu dari 93, tapi terjawab baru tahun 2020. Jadi dari Dua- tahun 1993 kan perjuangan kan. Cita-cita itu kan boleh dicetuskan oleh kita itu di 1993. Allah baru menjabatnya 2020 kan juga nggak apa-apa. Yang paling penting belajar ngaji, kegiatan, semuanya bisa berjalan. Alhamdulillah. Tapi yang menarik buat saya begini Kang. Dari 1993 dulu waktu pada saat belajar ngaji di Al-Barokah, Ya. itu muridnya banyak nggak Kang? Alhamdulillah. Yang pulang nih, yang kalau dibilang itu kan sering banyak dibilang kalong tuh, santri kalong. Iya. Nah itu
Kira-kira belajar ngajinya berapa banyak kan? Alhamdulillah dari tahun 93 itu tidak kurang dari 100. Alhamdulillah 100 ya untuk terus belajar ngaji. Paling turun 75. Ya, kalau turun mah itu mungkin dia udah mulai dia besar atau mungkin dia sudah mulai kehidupan segala macam. Karena kan belajar ngaji itu kayak saya dulu kecil kan juga semakin saya SD rajin belajar ngaji. Nanti naik SMP Ya, sudah mulai berkurang. Ya, sama. Ya kan? Seperti itu kan? Iya. Ya, tapi yang namanya kegiatan belajar mengaji tetap tidak terganggu dan tetap terus berjalan dari 93. Kalau masalah 2020 kan hanya persyaratan administrasi. Kang, Ya. waktu pada saat kita mulai mengajar di 93 itu batas umur yang belajar diterima di tempat kita itu Di sini variatif karena jenjang usia itu juga mendukung. Ditambah dengan permintaan dari orang tua, ini mau menitipkan. Variatif itu. Oh, Dari bervariatif. mulai Tapi kalau kita hitung mulai PAUD lah ya. Ada juga iya. yang mulai PAUD. Iya, iya. Kan kayak TK itu kan Ada. dia nanti kan bisa belajar ngaji Iya, pagi gitu atau siang kan Iya, bisa kan? iya, Ya, iya. seperti itu. Nah, sampai jenjang SMA pernah ada nggak? masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Yang itu udah mulai inti sekarang. Iya, iya. Oh, jadi kalau misalnya dari 93 itu tetap semuanya global. Global. Pokoknya dari mulai kecil, menengah sampai dia jenjang Iya. SMA. Ya, Biasanya kebanyakan laki apa perempuan sih, Pak Ustadz? kalau di sini banyaknya cewek nih. Cewek? Perempuan. Oh, perempuan. Nah. Santriwati lah kita bilang itu yang lebih banyak perempuan. Iya, Oh, kenapa laki-lakinya kebanyakan sekarang yang udah dewasa tuh keluar dari kampung? Dari kampung keluar setelah SMK atau sekarang SMK. Kalau dulu SMA kan. Kalau SMA ya berangkat. Yang mau kerja, yang mau kuliah jadi Jadi tidak pernah menetap di ini. Jadi generasi adik-adiknya kembali. Kang, ya. ciri khas dari mata pelajaran Ya. yang dilakukan Al Barokah saat ini dari mulai 93 sampai sekarang bertahan di pengajaran apa sih Kang? Biar supaya tadi kan saya dengar tuh waktu kita ngobrol tuh, Iya. saya tuh tersentuh hati saya tuh mengenai akhlak, kemudian untuk bagaimana patuh kepada agama. Bisa dijelasin nggak ke teman-teman sahabat Al Mekah? Apa sih yang menjadi ciri khas kegiatan di Al Barokah Kang? Ciri khas kami di Al Barokah di sini ada 3. Saya akhlak kalau bahasa Sunda. Saya akhlak. Saya akhlak. Oke. Kalau bahasa Indonesia budi pekerti. Budi pekerti. Oke. Budi pekerti yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, Yang kedua tekun ibadah. tekun ibadah. Oke. Nah, yang ketiga pintar mencari ilmu. Pintar mencari ilmu. Itu. Berarti dari mulai tekun ibadah, kemudian akhlak mulia dan pintar mencari ilmu. Dari 3 ini terus digenerasikan sampai sekarang. Kitabnya itu Alaqul Banin, Sulamut Taufiq. Itu gimana sih? Ada nggak sih nyanyiannya tuh? Nggak, gimana sih kan kalau misalnya kan ada tuh kayak almarhum Gus Dur dulu ya. Karena dia suka menginikan pada saat mau sholat gitu kan, suka nembang untuk memanggil orang untuk sholat itu. Ini di sini ada ciri khasnya nggak sih kan? Ada. Gimana sih? Coba kan. Ini ada kamera nih. Jadi sahabat-sahabat Al Mekah, Pak Ustadz Awan tadi udah ngomong ke saya tuh banyak gitu loh. Kenapa akhlak itu penting? Saya tuh senang kalau udah cerita akhlak nanti akan saya kembangkan kepada anak-anak saya nantinya ke depan. Gimana sih kan? Boleh nggak sedikit? Aduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa ya. Iya nggak apa-apa, dikit aja. Taklum, Iya. belajar. Iya. Kalau nyanyiannya seperti ini. Wakuluman bigo ilmin ya malu amaluhu mardudatun latuk balu. Tiap perkara anu te nganggo ilmu maka amalna teh henteu diterima. Itu dasar dengan cari ilmu. Oke. Mereka 2 dupi paniatan ngaos seueurna 5 perkawis hiji niat karena Allah. Oke. Nah, dan isun ngalakonan parentahna. Kaduana niat miceun kabodohan diri abdi supaya jadi salamet. Alhamdulillah. Salamat dunia Di akhirat. Itu yang selalu
ditanamkan. Malahan kalau mau ngaji, ya baca paniatan ngaji, paniatan ngaji. Paniatan gitu. Jadi kayak orang di umum tuh yel-yel lah. Itu di paniatan ngaos. Itulah. Coba lagi. Jadi lagi nggak? Saya tuh nggak apa-apa pakai bahasa Sunda biar supaya teman-teman tuh tahu gitu loh. Mohon maaf ya. Iya. Dupi paniatan ngaos seurana opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahna kaduana niat ngaji ngahirup-hirup agamina Kangjeng Nabi utusan Ilahi. Katiluna niat micen kabodohan diri abdi supaya jadi selamat dunia akhirat. Kaopat namun gestimu dapat. Oke. Kaopat namun gestimu niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan. Tadi wajib. Jadi gini. Jadi adik-adik semuanya yang menonton di channel YouTube TV Al Mekah, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol merah. Pada saat nanti melihat Pak Ustadz Wawan akan keluar tembangan untuk yel-yel ngaji, nanti semua bisa digunakan. Bagi adik-adik santri, belajarlah. Karena ilmu itu paling penting dan akhlak itu paling penting. Karena yang diajarkan Ustadz Wawan itu adalah akhlakul karimah. Karena itu Rasulullah SAW hanya punya itu. Dan itu nggak bisa ditaklukin sama umat dimanapun. Sehingga Rasul itu mengajarkan kepada kita. Ada akhirnya. Apa? Gimana? Kalau udah ngaji semuanya. Sebelum berjamaah, kalau asyar. Kalau duhur sebelum belajar duhur. Robin Pakna bima alam tanah, Robi alimna aladhi yang pauna, Robi pakihna wa pakih alana, wa korobati lana pidinna, tawasal nabi ta'alumin, tawasal nabi ta'limin, antara jukol nalwasiha, wa antara jukol amanah. Itu bahasa Arabnya. Abdi tawasul kupangaosan, abdi tawasul kupangurukan, mugi Gusti ngarizkian, kajembaran, keamanan. Itu akhirnya. Sepatutnya. Tapi itu di umur berapa anak-anak itu udah bisa seperti itu? TK bisa. TK udah bisa. TK udah bisa. Karena kan di mic kan kalau dia ngaji itu kan ya. Ya di mic itu kan pasti dia nyanyi seperti itu kan, dia tawasulan itu kan sama juga selawatan itu menurut anak-anak. TK udah bisa. Masya Allah. Jadi gini, Ustadz, saya yakin kalau misalnya dari 93 sampai sekarang wajar. 93 sampai sekarang itu kita nggak kebayang dulu. 93 itu kan pada saat posisi-posisi Indonesia tuh sebenarnya lagi mulai meningkat-meningkatnya. Tetapi di dalam pertanian, kemudian di dalam agama itu semuanya terkunci dengan benar gitu loh. Ibarat kata kita tuh belajar agama ya belajar agama, tidak kurang dan tidak lebih. Semenjak 98 ke atas sudah mulai reformasi, teknologi semakin masuk sehingga anak-anak udah mulai megang gadget. Sampai sekarang masih Pak Ustadz kewalahan nggak sih? Kadang-kadang mengerayu anak-anak ini yang seneng dan terkadang tergadget ria lah gitu loh. Saat pandeminya, sebelum pandemi, kalau bawa HP ke pengajian, payahnya kalau bawa ketahuan. HP-nya bisa diamankan, bisa dikuncurungkan ke balong. Tapi kalau sekarang kan pandemi menggunakan digital. Iya, jadi karena dia nggak mau dia sekolah pun dia tetap harus menggunakan digital. Memang sebelum pandemi dulu kalau misalnya bawa HP akan dicemplungkan di balong atau dicemplungkan di kolam. Dan itu nggak akan dibawa. Sangat berubah ya sekarang. Oke. Ada nggak sih perubahan anak-anak pada saat COVID menurut Pak Ustadz? Jelas Pak. Apa yang Pak Ustadz rasakan? Pertama dari anak juga. Biasanya kalau satu kali dipanggil, 2 kali panggil cepat. Panggilan laki-laki kulan ya. Biasa kalau Sunda ya. Kalau perempuan kah. Tapi kalau sekarang terlena lah. Sehingga fokus pemikiran tekan HP.
Nah itulah satu itu. Kedua dampak gitu. Dampak dari itu teh ke pengajian juga, ke pendidikan sedikit banyaknya terganggu, takut malahan takut. Meskipun di sini nggak pernah ada apa itu belajar dari rumah BDR. Tetap kumpul di madrasah, kumpul di Majlis Taklim. Mudah-mudahan dengan kumpulnya Anda sih, kumpulnya semuanya bisa menolak bala. Waktu berjamaah jangan. Tapi saya bukan melawan aturan PPKM, ya, protokol kesehatan. Tapi kita disiasati aja. Tapi Pak Ustadz Wawan mendukung adanya PPKM. Ya, PPKM-nya mendukung. Mendukung kan? Aturan pemerintah itu tetap mendukung. Kalau kan? mendukung kan mau kemana? Karena saya ngelihat dari tadi di depan rumahnya Pak Ustadz itu ada hand sanitizer, iya. Kemudian ada tempat cuci tangan. Itu bentuk dari mendukung. Itu yang saya lihat awalnya. Itu diantaranya itu mendukung kan? Ya. Nah, kemudian kan ini kan udah hampir 2 tahun. Kondisi keuangan kita juga ekonomi kita agak sedikit terpuruk. Kalau lah memang seandainya anak-anak ini nggak bisa bayar iuran untuk buat bayar kapur, bayar spidol gitu. Ini gimana nih Pak Ustadz nanganinya? Alhamdulillah. Jadi malu tadi buka kartu. Saya minta maaf biar supaya teman-teman Al-Mekah juga bisa siapa tahu mau berinfak sedikit untuk membelikan kapur, untuk membelikan spidol. Siapa tahu kan bisa kita kirim di Al-Barokah. Tapi bukan berarti membuka. Biar saya yang meminta. Saya yang meminta. Bukan Pak Ustadz. Biar saya yang meminta. Alhamdulillah. Karena dari 93 itu ada yang alumni, ada yang di Bandung. Prosesnya beda-beda. Profesinya. Iya, profesinya berbeda-beda. Ada yang jadi ustadz, ada yang pedagang, ada yang jadi guru. Ya. Saya punya anak yang diberikan tugas setelah dimusyawarahkan. Bantu kalau di kampung akang ya, kalau akang bantu. Karena ngatasi di lembur mah, kalau di kampung cari makan pun bagi orang tua saya malu. Bahkan ada anak yatim atau yang tidak mampu mau ngaji juga, alhamdulillah. Karena kalau dilihat dipaksakan untuk ngaji karena sementara harus dari ngaji harus bawa bekal. Saya itu mau. Sering ini. Ya. Yang penting nih ngaji nanti. Karena bapak misalkan itu anak yatim, saya sebagai bapaknya. Untuk mengatasi tadi, dek kumpulkan di Bandung sugan aya anu mere. Dek coba kumpulkan di Bandung, kumpulkan dengan teman-teman yang dari alumni dari Al-Barokah ini. Sugan ada yang peduli. Tapi jangan maksa. Variatif dari mulai 2.000, 5.000 sampai 11.000. Yang minimal 2.000 lah. Ya. Alhamdulillah terbantu dengan itu. Satu kiriman 150. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya malu tapi alhamdulillah Pak, dengan tidak pemaksaan, anak mau sekolah, anak mau ngaji, itu satu kebanggaan bagi saya. Takutnya bagaimana nanti kalau 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, siapa yang akan memimpin berjamaah? Siapa yang akan mengisi madrasah? Siapa yang mau memimpin tahlil dan sebagainya? Itu tujuan saya. Makanya pertama, kalau materi bukan berarti saya munafik, tidak. Saya tuh pasti yakin. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, Ustadz Wawan ini tidak mau berbicara yang besar. Biar saya yang meminta Al-Mekah Foundation. Bagi teman-teman, tadi Pak Ustadz bilang suka riungan kepada alumni-alumni yang mau 2.000, 3.000. Tetapi pada prinsipnya bantuan itu tidak bernilai dari uang saja, tetapi tidak juga hanya dari materi dan bentuk lain. Apapun sumbangsi yang diberikan, infak ataupun sedekah yang sampai ke Al-Barokah, insya Allah diterima oleh Ustadz Awan. Asalkan ikhlas, itu yang paling penting. Bukan untuk saya. Iya, saya tadi bilang untuk anak-anak kita dan para santri kita, biar mereka itu memiliki kapur jangan sampai habis untuk menulis, iya kan? Kemudian spidol jangan sampai habis untuk menulis. Biarkanlah saya Al-Mekah yang berjihad untuk mencari itu. Mudah-mudahan doakan kami Al-Mekah selalu Pak Ustadz Awan agar kami bisa memberikan yang terbaik dan informasi edukasi yang terbaik terhadap pesantren. Tapi sahabat-sahabat Al-Mekah, ingat
Karena apa? Di Pondok Pesantren Al Barokah ini banyak adik-adik kita juga yang datang ngaji kemudian pulang, seperti kalau kita bilang pesantren Kalong. Nah, ada nggak sih teman-teman nih pengen nginap? Udah mulai ada tempat penginapan kita sekarang apa enggak? Waktu dulu dari 94 dari Batu Jajar Bandung ada Bang. Karena saya gak punya asrama. Kalau kata di kampung kobong ya. Kobong. Ya kobong. Betul, kobong. Ditempatkan di tetangga. Karena memantaunya saya ini kurang. Bahkan cepat pergaulan itu dari tetangga. Nantinya bagaimana beban saya menghadapi orang tuanya. Dari 93 sampai 2019 saya off. Makanya alhamdulillah berkat dorongan dari semua, doa dari Pak Haji pribadi, kemarin alhamdulillah bisa membangun kobong, bangun asrama. Meskipun sekarang belum tuntas. Mudah-mudahan akhir tahun ini atau pertengahan bulan ini, bulan tahun ini bisa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi saya berdoa semoga nanti kelak santrinya Pak Ustadz Awan banyak dan bisa nyantren di Al Barokah. Amin, amin. Sehingga fasilitas pelan-pelan akan dicukupi oleh Pak Ustadz dan doa-doa sahabat-sahabat. Nah, Pak Ustadz 93 sampai sekarang, Pak Ustadz kan nggak kerja sendiri. Saya minta Pak Ustadz memberikan statement kepada saudara-saudara kita, kemudian kepada tetangga, kepada swaklola masyarakat, kemudian kepada orang tua murid, dan kepada pemerintah pun atau swasta yang telah banyak membantu Pak Ustadz. Ini kameranya Pak. Silakan Bapak bermohon dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperjuangan. Amin. Untuk kami di Al Barokah, pertama-tama mohon doa restu. Saya merintis pendidikan dari mulai pendidikan yang rendah sampai tinggi mudah-mudahan. Dan sekarang saya merintis pesantren dan dibuktikan dengan asrama atau kobong kalau bahasa kampung. Mohon doa. Amin. Mohon doa mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran. Amin. Memberikan kelancaran untuk kita semua dan kepada hamba-hamba Allah di mana saja berada. Selain doa, mudah-mudahan ada rezeki yang bisa dimanfaatkan di tempat ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ya. Kan kalau kita ada cerita ini sedikit nggak sih? Ada yang menarik nggak sih pengalamannya Pak Ustadz Awan pada saat membangun anak-anak ini dari tahun 93? Contohnya pernah berhenti dikarenakan kondisi belajar mengajar, kekurangan guru atau kekurangan guru pengajar. Itu pernah nggak sih? Enggak. Dari mana dapat guru pengajar buat anak-anak yang saat ini kita rekrut? Upahnya? Enggak, bukan upah. Ngerekrutnya dari mana? Oh, santri. Oke. Yang udah dewasa. Seperti As'ad Umam. Yang itu yang bikin cepat baca. Ya. Kamu ajar perasaan kamu ajar. Jadi estafet ya. Santri. Itu udah berapa orang guru pengajarnya? Ada 6. Ada 6. Satu pengajar megang ada beberapa santri? Rata-rata 10 orang. Oh iya, jadi bisa 60 orang ya. Gitu. Itu dari jam sampai jam berapa sih Pak Ustadz kalau kita boleh tahu? Kontinunya dari jam 2 sampai jam 4. Nah, nanti setelah jam 4 masuk saya sendiri. Karena yang lain pada ada aktivitas yang lain. Setelah maghrib sambung seperti tadi Pak. Jadi terus ya. Iya. Nah, tadi kan banyak anak-anak tuh. Itu pada ikut lomba atau pada saat ini ada acara? Kebetulan ini kan 17 Agustus. Oh iya, 17 Agustus. Jadi acara penampilan pengajian lah ya. Itu Pak RW itu. Yang Pak RW. Tadi orang tampil kan
Enggak, persiapan ya ada aja ya boleh ya kalau. Tapi yang ditampilkan apa nih? Apa namanya, selawatan atau mungkin Iya. qori atau belajar ngaji atau Iya, apa? hafalan yang tadi. Oh, hafalan Yang tadi dipupuk, Oke. yang tadi diajarkan, ditampilkan. Oh, yang tadi diajarkan, Nah. yang ini itu ditampilkan. Iya. Oh, Jadi- di acara 17-an. Ah. Itu Pak RW yang meminta. Ah. Wah, luar biasa Pak RW. Terima kasih Pak RW bisa nampilkan anak-anak. Itu udah berapa banyak anak-anaknya? Anak saya sekarang ada 35 perempuan. Semuanya pada ikut tadi? Ikut acara Iya, tadi? iya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, Ya, apa sih yang pengen Pak Ustadz titipkan kepada Al-Mekah? Kan karena Pak Ustadz kan pasti banyak penuh dengan perjuangan. Pak Ustadz kan nggak sendiri. Sekarang kami sebagai sahabatnya Pak Ustadz, apa sih yang mau Pak Ustadz titipkan kepada kami? Apa yang urgen buat Pak Ustadz biar supaya kelak nanti kami bisa menyampaikan ini kepada Pak sahabat-sahabat Haji. Al-Mekah? Alhamdulillah ada pertanyaan. Saya nitip lembaga ini. Amin, insya Allah. Saya titip lembaga ini. Amin, insya Allah. Jangan dilihat awan aja. Ya, Tapi di belakang ini banyak anak-anak kita yang harus dididik. ya, Dari mulai akhlak, Ya. ibadahnya. Ntar kalau saya tidak ada, karena umur saya udah kepala 5 nih. masih muda. Titip lah. Insya Allah Pak. Bukan saya merengeng untuk minta, tapi Ya. titip lah. Ya, Di mana Pak Haji datang, di mana Pak Haji berada, di mana teman-teman Al-Mekah berada, titip saya. ya, Bukan hanya materinya, tapi pendidikannya. ya. Insya Allah. Kalau materi itu banyak lah. Ya, Di sini. amin. Insya Allah. Allah selalu kasih kok Ya. kita materi. Kita nggak pernah kekurangan materi. Allah selalu memberikan. Tetapi tetap kita butuh materi Ya. agar kita bisa membangun untuk anak-anak kita. Amin. Itu yang Amin. paling penting. Itu alhamdulillah. Saya minta satu masukan lagi. Ya, Dengan adanya program Al-Mekah Pesantren Berbicara, ya. dengan yang saat ini kita udah lakukan, dan kami sudah banyak silaturahim ke para ustadz dan para kiai. Apa sih masukan dari Pak Ustadz? Pertama-tama sebelum dimasukkan, saya alhamdulillah bisa pakai ini ya. Ada kamera besar. Kira tadi yang datangnya biasa. Ya, biasa kan di kampung gini. Tenang pakai sarung kan. Kok pakai gini? Iya. Kalau tahu mau seperti ini, mungkin saya ke salon dulu. Tapi spontanitas ini Iya, enak. Mohon maaf. Iya. Yang mau dipinta, teruskan perjuangan. Amin, insya Allah. Perjuangan. Insya Allah. Karena hidup kita sebagai khalifah dari Allah. Jangan berhenti berjuang. Jangan lihat madrasah Al-Barokah, jangan dilihat madrasah Pondok Pesantren. Semuanya Ya, rekrut. ya. Takutnya sekarang memang bisa bisa tersenyum. Mungkin 20 tahun yang akan datang, siapa yang akan mau ada? Siapa yang akan memasuki pesantren? Ya, Siapa yang akan mengisi asrama? ya. Di tangan Bapak lah. Insya Allah mudah-mudahan. Lurus ke, Amin, aman ke, Amin. tenang ke, ayo Amin. sing tarnang Amin. Ustadz amin. Insya Allah. Turun Pak. Amin. Pak Ustadz, Ya. saya juga minta doa Ya. dan sampaikan titip salam saya kepada ustadz-ustadz yang lain, Ya. bahwasannya Al-Mekah siap mendatangin pondok pesantren yang lainnya. Ya. Apabila teman-teman ingin pondok pesantrennya kami datangi, silakan bisa menghubungi kami di via telepon atau di WhatsApp Al-Mekah Foundation. Bisa lihat di websitenya kami almekahfoundation.org dan bisa melihat kami di FB dan di kanal YouTube kami di TV Al-Mekah. Pasti akan ketemu dengan para ustadz yang sudah kami wawancarai secara podcast dengan kelembutan hati mereka masing-masing. Mau belajar akhlak, ada Kang Awan. Mau belajar bagaimana tentang kitab kuning, ada ustadz-ustadz yang lainnya. Karena apa? Podcast Pesantren Berbicara ini kita lakukan dan kita bikin bagaimana supaya para ustadz ingin ngobrol santai dengan Al-Mekah sehingga bisa mengembangkan ilmu untuk para santriwan dan santriwati. Amin. Kang, terima kasih. Uturunis pisan. Salam sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu akan di program-program yang lainnya. Amin. Kami mohon undur diri karena apa? Kita akan bertemu dengan para kiai yang lainnya. Doakan kami selalu sehat. Sahabat-sahabat Al-Mekah, terima kasih. Saya dengan Ustadz Wawan mengundurkan diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.